Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puisi esai. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat datang di acara yang sangat luar biasa ini. Saya sebetulnya masih ingin duduk di sana, masih ingin mendengarkan Monik membaca puisi. Betul Pak Trum? Sesuatu yang sangat mendebarkan, memukau. Saya lihat tadi teman-teman anak-anak sekolah itu pada begini wajahnya ini. Ngerti nggak lagunya? Lagunya ngerti nggak pada begini aja? Yang ngerti lagunya itu Monik. Dia taunya lagu-lagu yang lagi viral anak-anak itu. Gara-gara sebotol minuman. Baru tahu deh. Kalau lagu itu nggak tahu mereka. Oke, selamat datang khususnya untuk teman-teman dari luar kota ya. Jauh-jauh datang ke Jakarta untuk puisi esai. Dari luar negeri juga ya. Pak Jasni Maslani dari Sabah, Kota Kinabalu, yang menjadi ibu kota puisi esai. Jangan salah ya, sekarang kita sudah punya ibu kota puisi esai. Ada Pak Trum juga itu. Seorang Indonesianis, seorang pengamat sastra dari Jerman, jauh-jauh datang dari Jerman, datang ke sini untuk puisi esai. Nah, karena saya diberi waktu sedikit sekali untuk pembukaan oleh panitia, karena itu saya akan langsung saja memanggil para narasumber kita hari ini yang akan membahas mengenai angkatan puisi esai. Saya persilakan Kang Agus Sarjono, silakan tepuk tangan dulu. Kemudian Kang Jamal Derahman dan Pak Trum. Silakan ngambil tempat. Baik teman-teman sekalian, kita akan memasuki satu sesi yang sangat penting. Bukan berarti sesi yang lain nggak penting ya. Tapi ini sangat penting. Karena kita kehadiran para narasumber yang sangat penting juga. Mereka ini adalah tokoh-tokoh utama di puisi esai, para pendekar puisi esai, para punggawa istana kerajaan puisi esai, dan sekaligus mercusuar yang akan menerangi perjalanan puisi esai ke depan, menjadi referensi. Nah, hari ini Anda lihat sini sudah ada pemandangan yang indah sekali. Ini cover buku Angkatan Puisi Esai. Ini akan kita bahas hari ini. Kenapa lahir Angkatan Puisi Esai? Apa itu Angkatan Puisi Esai? Bagaimana puisi esai dilahirkan? Dan apa gunanya Angkatan Puisi Esai itu? Kan penting pertanyaan apa gunanya? Kan sudah ada angkatan darat, sudah ada angkatan laut, sudah ada angkatan udara. Kenapa harus ada angkatan puisi esai? Di mana dia posisinya dalam konfigurasi negara kesatuan itu? Posisi esai itu. Nah kan sudah lama sejarah puisi esai ini. Lebih dari 1 dekade. Kan lama tuh, lebih dari 1 dekade. Walaupun belum 1 abad. Artinya ada perjalanan panjang yang menjadi laboratorium sejarah yang menguji eksistensi dan keberlangsungan puisi esai itu, dan sekarang ingin dibuktikan oleh para narasumber kita, sehingga lahirlah Angkatan Puisi Esai. Nah, ini tentu sebuah karya yang luar biasa ya. Kita akan dengarkan paparan dari Kang Agus, Pak Trum, dan Jamal Derahman. Tapi sebelumnya saya kira penting sekali saya harus menyampaikan bahwa puisi esai ini sudah sudah tersebar dari Aceh sampai Papua. Bukan hanya Aceh sampai Papua, tapi juga sudah ke mancanegara. Ya, sudah ada di Malaysia, sudah ada di Singapura, sudah ada di Brunei, di Mesir juga ya, Kak Petin ya. Sudah ada di Mesir juga, dan sudah ada yang menulis tentang Palestina dan Israel juga. Jadi sudah go internasional puisi esai ini. Adik-adik nanti akan menjadi generasi baru dari puisi esai dan akan melanjutkan
karya-karya kreatif dari Puisi Esai. Nah karena itu marilah kita dengarkan paparan pertama dari Bapak Agus Sarjono. Silakan tepuk tangan dulu buat Pak Agus Sarjono. Terima kasih Kang Gaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Pancasila dan salam Puisi Esai. Ini ada 4 buku yang tebal-tebal. Di Indonesia ada beberapa angkatan. Adik-adik pasti tahu, publik juga tahu ada angkatan Pujangga Baru, angkatan 45, angkatan 66, angkatan 2000, angkatan 70. Kalau semua angkatan, buku semua angkatan itu digabung jadi satu, masih kalah tebal sama angkatan PCC. Tebal sekali. Begini, di Indonesia ada sejumlah angkatan. Pertama ada angkatan Pujangga Baru, ada angkatan 45 yang ditahbiskan oleh Pak Yasin. Itu tokoh yang saya kagumi, yang PDS-nya ada, ini warisannya PDS Pak Yasin. Di situ kita melihat pada angkatan 45, pada angkatan Pujangga Baru, ada kesatuan argumentasi, ada juga buktinya, ada barangnya. Juga begitu dengan wah, oh mungkin, nah, wah ini langsung sini ya. Nah, ada angkatan Pujangga Baru, Pak Yasin, angkatan 45, angkatan terbaru, angkatan 50, Pak Ayub Rosidi, angkatan 66, Pak Yasin, angkatan 70, Abdul Hadi, angkatan 2000, Perilayun Rampan. Kita lihat kesusastraan Indonesia di masa Jepang, Amir Hamzah, Raja Penyair Pujangga Baru, Prosa dan Puisi, Hair Anwar, pelopor angkatan 45, itu semua menjadi bukti terhadap angkatan yang dikemukakan oleh Pak Yasin. Kemudian juga angkatan 66. Nah, pada angkatan Pujangga Baru, estetik dan tematik meyakinkan, konsep, argumentasi, koherensi, bukti ada semuanya. Kayak penelitian apa, ada barang apa aja data-datanya. Kedua, secara estetika, tematik meyakinkan, konsep, argumentasi, ada koherensi, ada buktinya, yaitu antologi. Di dua itu. Kemudian angkatan 66 dari Pak Yasin, tematik meyakinkan, konsep, adanya juga koherensi, bukti, tapi konsep dan estetikanya tidak meyakinkan. Karena kalau kita lihat angkatan 66 itu secara estetik sama dengan Lekra dan Manifest Kebudayaan, estetikanya sama. Cuman ideologinya berbeda. Itu kembali kepada pemikiran saya yang lama bahwa pada Pujangga Baru estetikanya sama, ideologinya sama. Begitu juga dengan 45. Pada 66 estetikanya sama, ideologinya beda. Terus angkatan 70 yang dari Abdul Hadi itu ideologinya sama, estetikanya berbeda. Nah, generasi kami sekarang ideologi beda, estetika beda, semuanya beda. Nah, tapi angkatan 70 itu estetika dan tematiknya tuh meyakinkan. Konsepnya, argumentasinya, koherensinya, cuman tidak ada buktinya. Abdul Hadi tidak pernah membuat antologi yang membuktikan bahwa angkatan 70 tuh jadi semua laporannya oke ke polisi, tapi tidak ada barang bukti. Tidak bisa ditangkap. Nah, kemudian angkatan 2000, estetik dan tematik meyakinkan. Konsepnya, argumentasinya oke. Buktinya ada, tapi tidak ada koherensi. Contoh yang paling gampang, di situ ada Afrizal Mana, ada Ahmadun misalnya. Afrizal Mana itu beda banget. Tapi kalau kita baca puisi Ahmadun, hampir sama dengan puisi angkatan Pujangga Baru atau angkatan 45
ada Jamal Deraman, ada saya, campur baur. Jadi kalau waktu itu seandainya saja Khairi Nampan menyebutnya bukan angkatan 2000 tapi angkatan reformasi, kan gampang. Tinggal pilih aja orang yang nulis tentang reformasi. Nah, cuman sayang, ada buktinya tidak meyakinkan. Sekarang tibalah kita tentang puisi esai. Estetikanya jelas. Ini 3 jilid itu tidak ada estetika yang berbeda. Otentiknya beda. Karyanya Brodeni, penggagas puisi esai, sama Dato' Jasni, itu beda gayanya, beda apanya, tapi estetikanya sama. Naratif, yang catatan kaki tentang isu sosial, berdasarkan kayak film Korea, based on true story, berdasarkan kisah nyata. Jadi ini silakan dilihat nanti, itu semuanya koheren sekali estetikanya semuanya. Dan untuk pertama kali dalam sejarah ada sebuah angkatan yang semua diskusinya itu ada di sini. Pro dan kontra segala macam. Biasanya angkatan tuh hanya karya, prosa dan puisi. Tapi ini prosa, puisi, kritiknya juga masuk. Nah, ini kita bisa melihat, kalau tidak salah Mawi tadi membawa juga karya-karya klasik dalam puisi esai. Puisi esai tahun 2012, 13, 14 itu udah disebut klasik. Udah disebut klasik itu. Jadi kalau diterbitkan penguin klasik gitu. Kayak karyanya dia, Kutunggu kamu di Cisadane, kemudian mereka yang Mas Satrio, mereka yang takluk di bawah korupsi, kemudian Elza, Manusia Gerobak, itu kalau dalam sejarah puisi itu klasik gitu, klasik. Nah, Atas Nama Cinta klasik juga, udah jadi klasik. Atas Nama Cinta, kemudian Kutunggu di Setiap Kamis itu udah klasik. Kemudian Jiwa Yang Berzikir klasik. Tapi dia nggak mau kalah sama anak muda, bikin yang baru-baru, kacau itu. Mas Elza tidak bikin yang baru, Mas Gaus juga belum. Jadi dia terima sebagai klasik. Ada yang tidak mau terima klasik, dia tetap bersama kalian yang milenial, nggak mau kalah sama Gen Z. Itu karya-karya yang baru, yang tercecer dalam sejarah. Kemudian bahkan 2 minggu yang lalu masih nulis sekarang. Nah itu tentang puisi esai. Berikutnya, Pak Yasin pernah mengatakan bahwa setiap 15 tahun atau 25 tahun pasti lahir satu angkatan. Begitu kata dia. Nah, pertanyaannya, kita ambil aja angkatan yang terakhir, angkatan 2000, Khairi Nampan. Pada 2015 yang ada apa sih dalam sastra Indonesia? Tentu saja ada saya, ada Jamal, ada Afrijal, ada Gunawan dan sebagainya. Tapi kan kami menulis sebelum itu. Udah masuk angkatan 2000 dan sebelumnya. Jadi setelah generasi kami itu ada apa? 2015. 2012 terbit Atas Nama Cinta. Sebuah puisi yang aneh yang disebut oleh pengarangnya sebagai puisi esai. Orang bingung lah pasti itu. Sebagai pakar esai, puisi esai, oke. Nah, 2012 itu terbit angkatan itu. Kemudian kalau kita hitung 25 tahun, 2023, 2024. Jadi sepanjang tahun yang disebutkan Pak Yasin, setiap 15 tahun sampai atau 25 tahun itu lahir satu angkatan, maka 15 tahun setelah angkatan 2000 dan 25 tahun setelah angkatan 2000, apa yang muncul dan heboh? Seingat saya, selama tahun-tahun itu isinya sastra Indonesia cuma puisi esai kok. Teman-teman Asabi Gundal Awalun pasti tahu bagaimana penderitaan kita di masa-masa 12 itu ya.
Hadiah sastra nama saya langsung coret. Undangan coret. Festival coret. Ada 3 pertemuan nasional dilematis. Agus R. Sarjono tidak boleh ada di acara utama. Tapi mustahil ada acara sebesar itu tanpa nama orang itu. Itu diskusi panjang. Saya baru tahu, mungkin Joni bisa jadi narasumber karena dia ini kuratornya, salah satu kurator. Akhirnya diputuskan, oke, kita undang tetap, tapi jangan di acara ini. Kasih aja workshop buat penulis muda. Jadi di acara, misalnya ini acara utamanya, nah itu saya tidak ada, tapi di undangan ada, di banner ada, tapi saya tidak ada di sini, adanya di tempat lain. Mengasuh anak-anak muda, yang mereka tidak tahu honornya 2 kali. Honornya 2 kali dan punya teman banyak anak muda. Gitu. Tapi masa-masa itu, jadi itu kalau kita baca 15 tahun dan 25 sampai 25 tahun yang lalu, isinya perdebatan, hujatan apa segala macam, hanya puisi saya. Yang lain kecil-kecil aja. Nah, Golagong yang yang nggak nulis puisi saya saja merasakan anginnya itu kan, bagaimana? Apalagi kami, tapi kan saya orangnya nggak pedulian. Nah, ya udah, silakan aja. Oke, jadi tidak ada kehebohan sastra selama 25 tahun terakhir yang melebihi kehebohan puisi esai. Itu polemik-polemik kecil di sastra itu selama itu digabung jadi satu masih kalah sama kehebohan itu. Berikutnya. Nah, saya sebetulnya nggak penting, cuman supaya kelihatan pintar dan bacanya. Ya. Jadi saya pakai nama-nama ini supaya siapa tahu dengan mengutip nama-nama keren honor jadi nambah kan. Jadi perspektif satu tentang puisi dan prosa. Satu kurang lebih bilang bahwa puisi itu individual, sedangkan prosa itu committed sama masyarakat, terlibat dan sebagainya. Puisi itu objek, jadi dia tidak pada dasarnya kata Sartre tidak begitu terlibat gitu. Nah, jadi puisi terlibat itu gak ada di mata sastra. Nah, sementara kalau kita lihat puisi esai, semua yang dimasalahkan oleh Sartre itu ada. Jadi puisi tapi terlibat. Puisi dengan rasa prosa atau prosa dengan aroma puisi. Kurang lebih begitu. Jadi ada dialektika antara prosa dan puisi. Makanya peralatan prosa seperti naratologi menjadi penting. Sementara peralatan puisi, rencang bangun, rima metrum juga jadi penting. Berikutnya. Mungkin tadi kembali ke yang tadi bahwa George pernah mengatakan bahwa dia melihat sejarah sastra dari perspektif sejarah dibagi jadi 3. Sastra itu ada yang menetapkan semua nilai-nilai, melestarikan semua nilai-nilai lama dalam sastra. Yang kedua, restoratif, yaitu mencoba mengembalikan nilai-nilai lama yang sudah hilang. Yang ketiga, inovatif, yaitu merawan, memberontak nilai-nilai lama yang sudah hilang. Itu terjadi dalam sastra Indonesia, perubahan estetikanya. Dalam puisi esai, term itu tidak bisa dipakai. Jadi sebetulnya kalau pakai bahasa canggihnya, puisi esai itu semacam subaltern gitulah. Jadi dia berada di samping sejarah sastra Indonesia. Ini ada mainstream sejarah, ini sejarah utama, ini catatan di sebelahnya sejarah sastra Indonesia. Kalau saya lihat kecenderungan sastra Indonesia mutakhir, makin lama makin lemah, mungkin kurang perhatian, baik pemerintah semua pihak, makin kehilangan darah, maka bukan tidak mungkin catatan yang sebelahnya itu menjadi dominan. Pada ini mungkin akan bahagia dengan itu. Jamal mungkin nggak begitu bahagia. Tapi saya kira puisi esai, angkatan puisi esai bagi saya menjadi penting, yaitu menjadi tantangan bagi sastra mainstream.
Kalau sastra mainstream tidak bangun, tidak bergerak, nah, maafkan, isi sejarah sastra Indonesia akan diisi oleh puisi esai. Tapi kalau ternyata dengan tantangan puisi esai mereka bangkit dan bagus, Indonesia berbahagia punya dua sastra, puisi esai dan puisi biasa. Terima kasih. Oh ya, sedikit lagi. Masa depan, terakhir. Masa depan. Oke. Pertanyaan bagian terakhir. Sedikit. Indonesia memberikan dana abadi buat puisi esai. Secara gampang kita bisa mengatakan puisi esai pasti akan abadi karena ada dana abadi. Kalau ada dana abadi, puisi esai pasti abadi, kan gitu. Cuman masalahnya dibutuhkan sejumlah dana untuk memperjuangkan moral. Tapi kadang-kadang juga dibutuhkan sejumlah moral untuk memperjuangkan dana. Nah, ketika dia menulis atas nama cinta, dia digerakkan oleh mimpi, spirit, harapan. Pertanyaannya,
Gedungnya sudah berbeda dulu di seberang sana, sekarang jauh lebih keren tempatnya, tapi masih tempatnya sama. Itu tetap masih dokumentasi Habib Yasin. Kembali berada di sini bersama Agus Sarjono dan Jamali Rahman. Bahwa ada semacam benang merah antara peristiwa tahun 2014 dan acara hari ini akan segera saya paparkan. Untuk acara ini saya pilih bentuk ceramah yang dibacakan. Saya memang senang dengan hampir semua genre sastra, apalagi genre puisi esai, tapi kurang senang dengan genre presentasi PowerPoint. Tapi saya bersedia juga takluk kepada permintaan panitia untuk memperlihatkan beberapa slides. Namun tak semua hal yang akan saya sampaikan disederhanakan menjadi slide, khususnya bagian awal ceramah ini yang bertemakan angkatan puisi esai, sebuah angkatan sastra sui generis. Yang disampaikan dengan memakai slides adalah jawaban terhadap ketiga pertanyaan yang ditugaskan kepada saya, yaitu apa definisi angkatan dalam sastra dan mengapa puisi esai bisa diklaim sebagai sebuah angkatan. Kedua, di mana perbedaan angkatan puisi dibandingkan dengan angkatan sastra sebelumnya. Dan pertanyaan ketiga, perihal dana abadi untuk festival puisi esai dari DNJ Foundation, apakah dana abadi ini membuat puisi esai bertahan panjang? Oke, jadi kita mulai dengan bagian ceramah yang tidak ada slides ya, tapi nanti ada beberapa slides juga. Mengajak saya untuk berpartisipasi dalam proyek buku bertemakan angkatan puisi esai, saya tidak ragu-ragu untuk menyetujuinya. Karena proyek ini sangat berkaitan dengan puisi esai yang perkembangannya telah saya ikuti dari dekat dan secara intensif sejak kemunculannya pada tahun 2012. Salah satu penyebabnya adalah kegiatan saya sebagai redaktur majalah sastra Jurnal Sajak yang mulai dengan edisi nomor 3 tahun 2012 memuat rubrik puisi esai dengan tujuan untuk menyebarluaskan dan mempromosikan jenis puisi baru itu. Seperti bisa dibaca dalam esai saya dari tahun 2015 berjudul Puisi Esai Kemana Sanggup Ia Berkembang, dimuat di volume 4 ya, dari buku-buku ini. Saya sama sekali tidak antusias dengan diadakannya rubrik yang berfokus kepada apa yang disebut sebagai genre sastra baru. Puisi esai pertama yang saya baca tentu saja karya Pembeni, bagi saya tidak cukup puitis dan sama sekali tidak sesuai dengan apa yang saya uraikan dalam editorial Jurnal Sajak tahun 2011 berjudul Merindukan Puisi yang Bukan Prosa, Merindukan Sajak, di mana saya menjelaskan puisi jenis apa yang saya cintai dan puisi mana yang saya harapkan akan diperjuangkan oleh Jurnal Sajak, yaitu karya seni bahasawi yang dihasilkan oleh seniman bahasa yang sejati. Namun jelas juga dari esai saya tahun 2015 itu bahwa akhirnya saya sampai pada penilaian positif terhadap fenomena puisi esai dan juga menyampaikan argumentasi yang mendukung pengakuannya sebagai genre sastra. Saya juga menerjemahkan puisi esai karya Pembeni berjudul Sapu Tangan Fang Hin ke bahasa Jerman dan mempublikasinya di sebuah jurnal sebagai upaya memperkenalkan puisi esai kepada publik Jerman. Yang juga mengikat saya setidaknya secara tidak langsung dengan puisi esai adalah keterlibatan saya dalam tim 8 yang pada tahun 2014 menerbitkan buku yang tadi saya sebutkan, ya, 30 tokoh sastra Indonesia paling berpengaruh, di mana Denny J.A. dinobatkan sebagai salah satu dari 30 tokoh itu karena genre puisi esai yang ia gagas dan khususnya karena keberhasilan penyebarluasannya.
reaksi geram dari sebagian publik sastra Indonesia, terutama mereka yang disebut aktivis sastra, tidak bisa dilupakan. Saya menjadi sasaran permusuhan sengit dan di media sosial disebut sebagai pembunuh sastra Indonesia. Dengan peringatan untuk tidak datang ke Indonesia lagi. Gitu. Salah satu komentar paling membingungkan datang dari seorang penyair Indonesia yang menikah dengan perempuan Jerman yang menulis di Facebook, buku sampah itu sangat layak dibakar dan para penyusunnya dibuang ke Auschwitz. Itu pernah terjadi. Ketika saya baca itu saya malah senang. Ini bisa dijadikan anekdot seperti saya lakukan hari ini. Ya. Auschwitz itu kampus konsentrasi di mana jutaan orang Yahudi dibunuh ya, oleh Nazi. Jadi ya sangat diancam kami pada saat itu. Melihat kembali polemik dan kehebohan tahun 2015 tentang puisi esai dan buku 33 tokoh memang terlihat konyol dan absurd, tetapi tetap akan tercatat dalam sejarah sastra Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa karena puisi esai lah, saya pun akan menjadi catatan pinggir dalam sejarah sastra Indonesia. Dan kini nyaris 10 tahun kemudian di tahun 2024 ini saya berurusan lagi dengan puisi esai, kali ini dalam kaitan dengan seri buku yang ditaruh di situ ya, berjudul Angkatan Puisi Esai. Akankah buku-buku ini yang jelas merupakan postulat keberadaan sebuah angkatan puisi esai kembali menimbulkan kontroversi tajam di kalangan publik sastra Indonesia? Ini sudah bisa diduga, meskipun mungkin tidak akan mencapai tingkat sengit dan tidak objektifnya polemik di tahun 2015. Mungkin kali ini akan ada lebih sedikit diskusi tentang apakah puisi esai memenuhi syarat sebagai genre sastra. Menyangkal hal ini memang sudah menjadi semakin sulit sejak Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah puisi esai sebagai istilah baku dan sejak ratusan penulis secara terus-menerus menuliskan karya yang mereka definisikan sebagai puisi esai. Agaknya sehubungan dengan pencanangan Angkatan Puisi Esai pada hari ini, peran DNIJA sebagai maisenas gagasan dan tujuannya sendiri akan kembali dikritik dengan menyatakan bahwa itu saja yang menyebabkan keberhasilan puisi esai dan kegiatan yang lain di bidang sastra. Banyak orang memang mengabaikan fakta bahwa ide yang buruk atau nonsens tidak akan bertahan lama, bahkan dengan dukungan pendanaan terbesar sekalipun. Dan bahwa ide puisi esai sekarang sudah mapan dan tidak memerlukan promosi lagi. Tetapi kemarahan dan rasa putus asa sebagian publik sastra Indonesia pasti akan berlanjut. Ini tidak mengherankan karena memang sulit sekali untuk menerima bahwa seorang yang bukan sastrawan murni, apalagi penyair murni, memiliki pengaruh begitu besar terhadap sastra Indonesia modern, bahkan terhadap puisi kontemporer. Sebenarnya dengan mencanangkan angkatan puisi esai hari ini, saya merasa bahwa dulu keputusan kami sebagai juri tim 8 sudah dibenarkan oleh sejarah. Dan itulah benang merah yang saya sebutkan tadi. Mengenai gagasan dan proklamasi angkatan puisi esai yang terjadi hari ini, sikap saya sebenarnya tidak lepas dari berbagai pertimbangan skeptis yang bersifat dasariah. Ya, sekali lagi saya ada juga selalu pemikiran skeptis, seperti dulu saya juga tidak cepat mau mengakui genre sastra baru itu. Sejak saya kuliah di jurusan sastra Jerman dan Indonesia, saya sering tidak yakin dengan mengkotak-kotakan ke dalam era atau aliran, atau seperti yang lazim terjadi di Indonesia ke dalam angkatan.
Misalnya istilah angkatan 1945. Bagi saya istilah itu tidak memiliki makna mencukupi dan saya selalu menjelaskan kepada mahasiswa saya di Universitas Bonn bahwa sastra Indonesia pada periode 1945 sampai 66 dicirikan oleh pertentangan antara konsep humanisme universal dan realisme sosialis. Hal yang sama sekali tidak diekspresikan oleh istilah angkatan 45, melainkan justru disembunyikan atau dikaburkan. Jadi sebuah angkatan sastra Indonesia, angkatan 45, yang diakui dalam sejarah sastra Indonesia sebenarnya sangat patut diragukan. Dan saya masih akan membawa Anda kepada kesimpulan bahwa konsep angkatan puisi esai jauh lebih masuk akal. Oke, mungkin ada saudara yang merindukan slide. Ya. Mari kita melihat slide yang pertama ya. Ya, apa definisi ya angkatan? Itu, tapi saya punya print out dari slide supaya saya bisa tetap duduk itu. Jadi sebenarnya kalau mau cari jalan yang paling gampang dalam mencari definisi, nah kita buka saja Kamus Besar Bahasa Indonesia dan melihat apa yang tertulis di situ. Nah itu sangat sederhana, itu kelompok sastrawan yang bertindak sebagai kesatuan yang berpengaruh pada masa tertentu dan secara umum menganut prinsip yang sama untuk mendasari karya sastra. Wah, sangat-sangat jelas kesimpulannya bahwa bertolak dari definisi seperti ini, angkatan puisi esai memang ada, ya, dan konsepnya jauh lebih jelas dibandingkan segala upaya untuk menerangkan apa dan siapa angkatan 45. Ya, berikutnya. Angkatan atau generasi. Ini penting saya kira. Ya. Saya sarankan supaya tetap dipakai istilah angkatan puisi esai, bukan generasi. Dan supaya istilah angkatan puisi esai jangan diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan generation. Kenapa? Istilah generasi kurang tepat karena mengacu pada kelompok orang atau yang lain dalam periode waktu yang sama dan karena itu memiliki pengalaman serupa. Dan itu bukan ciri para penulis puisi esai. Ya, maka istilah angkatan bahkan wajib dipakai karena mengacu pada kelompok yang terikat oleh kegiatan yang sama. Atau berikutnya, lihat slide berikutnya. Ya. Nah ini sekarang kepada pesan terutama saya, yaitu angkatan puisi esai adalah angkatan sastra sui generis. Nah di situ diterangkan apa maknanya sui generis. Yaitu ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti unik dalam jenisnya sendiri atau satu-satunya dalam jenisnya. Nah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat khas atau tidak ada bandingannya. Berikutnya. Mengapa sui generis? Ini ada salah ketikan ya. Mengapa sui generis? Dan itu bahkan berlaku menurut ukuran internasional serta ukuran sejarah. Itu sangat penting untuk disampaikan. Kenapa? Karena belum pernah ya, ada generasi, ada angkatan atau aliran dalam dunia sastra yang diberi nama genre sastra. Itu sangat unik. Dan saya cari informasi di Google dan sebagainya, tidak pernah saya temukan contoh. Ya, itu sangat unik. Yang kedua, itu juga unik dan membuat angkatan puisi esai sui generis,
dalam konteks Indonesia baru kali ini ada gerakan sastra yang telah berkembang menjadi sebuah angkatan yang sanggup menembus kerangka nasional dengan melintasi perbatasan Malaysia, Brunei, Thailand, dan sebagainya. Angkatan puisi esei adalah fenomena internasional dan ini tidak pernah terjadi pada angkatan sebelumnya. Nah, berikutnya ada satu keunikan lain dan keunikan itu terletak pada apa yang memberi nama kepada angkatan ini, yaitu nama genre puisi esei. Dan kita bisa menyimpulkan dalam sejarah sastra tak pernah ada genre yang digagas oleh satu individu. Itu juga menurut saya pertama kali terjadi dan tak pernah ada genre sastra dalam waktu demikian singkat telah mengalami perkembangan sedahsyat puisi esei. Dan itu sebuah kenyataan dan patut kita catat. So, sampai selesai slide terakhir kalau tidak salah berikutnya. Ya, apakah dana abadi untuk Festival Puisi Esei apa itu berarti membuat puisi esei bertahan panjang? Jadi sahabat saya Agus Sarjono menyatakan ya antara lain sejarah tidak digerakkan oleh dana tapi oleh spirit, mimpi dan kepuasan batin. Berkaitan dengan puisi esei bisa kita katakan juga sejarah bisa digerakkan oleh ketidakpuasan batin. Dan justru untuk batin yang tidak puas, puisi esei bisa menjadi media yang sangat pas. Dan ini berlaku bukan hanya untuk penyair, tapi juga untuk yang bukan penyair. Dan ini bisa dikatakan itu sebuah keunikan tambahan. Nah, saya akhiri ceramah ini dengan dua kalimat yang saya tuliskan beberapa tahun yang lalu, yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan puisi esei, yaitu yang paling Indonesia, bahasa Indonesia. Seni yang paling Indonesia adalah sastra Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Tro. Ketika buku 33 tokoh sastra Indonesia terbit, Pak Tro sempat ke Jakarta dan beliau bilang pada kita, katanya dalam bulan-bulan terakhir ini kaki saya seperti tidak menapak di bumi. Karena terlalu banyak hujatan-hujatan yang kita terima. Jadi sejarah puisi esei itu sebetulnya adalah sejarah penderitaan, pengorbanan, dan perjuangan yang luar biasa. Karena orang menganggap lahirnya puisi esei itu seperti lahirnya agama baru. Ya, lahirnya agama baru tentang terus sama agama sebelumnya itu. Bahkan puisi esei dianggap sebagai sekte dari puisi-puisi sebelumnya. Nanti Kang Jamal akan menjelaskan bagaimana ini. Ada orang yang bilang puisi esei itu sekte dari sastra Indonesia, itu sekte dari puisi gitu. Pak Trum saya kira cukup komprehensif dari penjelasannya. Beliau ini sangat piawai karena beliau adalah seorang Indonesia yang telah mengamati sastra, menjadi pengamat sastra sejak tahun 80-an. Jadi bukan hanya di dunia sepak bola ada naturalisasi, di dunia sastra juga ada naturalisasi. Silakan Bang Jamal. Terima kasih Saudara Gaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bermakmum kepada Bertoldan Husser. Kami menyambatnya dengan Pak Trum akan menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dengan duduk. Saya bermakmum kepada Pak Trum karena saya tahu alasan kenapa Pak Trum duduk, tidak berdiri seperti Agus R. Sarjono. Saya bisa baca pikiran Pak Trum. Pak Trum tadi menyampaikan presentasinya dengan duduk karena
dia tahu dan saya sangat setuju. Duduk sama rendah, berdiri beda-beda tingginya. Kita sudah mendengarkan pokok-pokok pikiran dari Agus R. Sarjono dan Bertoldo Hauser. Karena kita mendiskusikan puisi esai, dan dalam puisi esai itu wajib ada catatan kaki, maka dalam diskusi tentang puisi esai pun perlu catatan kaki. Nah, apa yang akan saya sampaikan ini hanya merupakan catatan kaki dari apa yang telah disampaikan oleh Agus Sarjono dan Bertoldo Hauser. Angkatan puisi esai diumumkan oleh Agus R. Sarjono dalam forum Festival Puisi Esai ASEAN ketiga di Kinabalu, Malaysia, bulan Juli 2024. Jadi beberapa bulan yang lalu. Pengumuman atau maklumat angkatan puisi esai oleh Agus R. Sarjono di forum itu dan di Kinabalu itu sangat-sangat simbolik. Pertama, bahwa angkatan puisi esai diumumkan di Kinabalu itu mengukuhkan bahwa Kinabalu memang merupakan ibu kota baru puisi esai. Oh ya. Oh ya. Saya memenuhi permintaan panitia membuat PPT. Cuma saya punya kelemahan kalau berbicara menggunakan PPT itu, saya harus tunduk pada PPT. Nah, biasanya supaya saya tidak tunduk kepada PPT, saya biarkan PPT yang mengikuti saya. Kinabalu sebagai ibu kota baru puisi esai itu merupakan suatu hal yang lagi-lagi simbolik. Indonesia punya IKN, lalu infrastruktur dibangun di sana, tapi Presiden Indonesia tidak tinggal di IKN itu, di ibu kota baru. Presiden dulu hanya sekali-sekali datang ke sana, sekali-sekali bikin acara di sana, rapat dan lain sebagainya. Tapi ibu kota baru puisi esai, presidennya, presiden komunitas puisi esai ASEAN tinggal di ibu kota. Presiden komunitas puisi esai ASEAN adalah Datuk Jasni Matlani, dan beliau sebagai presiden komunitas puisi esai ASEAN tinggal di ibu kota puisi esai. Jadi sekarang atau dengan dimaklumatkannya satu hal yang sangat penting dari fenomena puisi esai di ibu kota puisi esai itu sendiri, sekali lagi itu menegaskan dan bahkan mengukuhkan Kinabalu betul-betul merupakan ibu kota puisi esai. Kan sebenarnya bisa saja angkatan puisi esai diumumkan di sini sekarang. Tapi kalau diumumkan di sini, ini bukan ibu kota. Sesuatu yang penting itu harus diumumkan di ibu kota. Kalau diumumkan di luar ibu kota, itu sesuatu yang mendesak. Kalau presiden lagi di luar ibu kota, ada suatu hal yang sangat mendesak untuk diumumkan, ya presiden akan mengumumkan walaupun dari luar ibu kota. Tapi menyangkut hal yang sangat penting akan diumumkan dari ibu kota. Maka bahwa angkatan puisi esai diumumkan di ibu kota puisi esai itu sendiri, itu berarti angkatan puisi esai memang merupakan fenomena yang sangat penting. Bukan saja dalam sejarah puisi esai itu sendiri yang sudah berusia 14 tahun itu, tapi bahkan juga bagi sejarah sastra Indonesia
Bahkan seperti nanti akan ditunjukkan atau tadi sudah sebagiannya ditunjukkan, bagi sastra Melayu Indonesia Asia. Maka arti simbolik ketiga dari dimaklumatkannya angkatan puisi esai di Kinabalu dalam forum Festival Puisi Esai ASEAN ketiga di Kinabalu itu menegaskan bahwa angkatan puisi esai ini bukan hanya angkatan dalam sastra Indonesia, tapi ini adalah angkatan sastra Melayu Indonesia. Saya menggunakan istilah Melayu Indonesia, Melayu garis sambung atau strip Indonesia. Istilah ini biasanya digunakan dalam studi-studi Islam Indonesia untuk memberikan konotasi atau bahkan arti Melayu di Indonesia yang berbeda dengan Melayu di Malaysia. Bisa juga Melayu Indonesia itu hanya Melayu di Indonesia, yang non Melayu tidak terkandung di situ. Jadi Jawa, Sunda itu bukan Melayu Indonesia. Tapi bisa juga Melayu Indonesia itu merupakan satu kesatuan, sehingga dia mencakup juga Melayu di Malaysia, di Brunei dan lain-lain, Thailand, dan Melayu di Indonesia, bahkan Indonesia secara keseluruhan, meskipun Indonesia di situ tidak Melayu atau bukan Melayu. Jadi Melayu sebagai kesatuan budaya, mulai Thailand sampai katakanlah sampai Papua, dan Indonesia sebagai kesatuan negara itu disatukan dalam Melayu Indonesia. Maka dimaklumatkannya angkatan puisi esai bukan dalam forum kecil atau forum terbatas, tapi di forum Festival Puisi Esai ASEAN. Dengan kata lain, angkatan ini, angkatan sastra ini, angkatan puisi esai adalah angkatan puisi esai ASEAN. Setidaknya 5 negara dari 10 negara ASEAN ambil bagian, berpartisipasi dalam gerakan atau fenomena puisi esai itu. ASEAN sekarang ada 10 negara dan nanti akan bertambah 11 negara. Timur Leste sedang mendaftar lah kurang lebih. Nah, paling tidak 5 negara yang ambil bagian. Jadi separuh dari negara ASEAN. Jadi puisi esai adalah satu gerakan dalam sastra Indonesia yang bukan saja melibatkan penulis-penulis sastra Indonesia, tapi juga melibatkan penulis-penulis dari 5 negara ASEAN berbahasa Melayu Indonesia. Dan dari situ kita bisa bergerak tentang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Ada upaya internasionalisasi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Di situ ada sedikit gesekan, terutama antara Malaysia dan Indonesia, karena menyangkut politik kebangsaan atau politik identitas kebangsaan. Malaysia maunya menginternasionalisasikan bahasa Melayu, karena bahasa nasional mereka adalah bahasa Melayu. Sebaliknya Indonesia mau menginternasionalisasikan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Sebab bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Indonesia. Nah, karena ini menyangkut identitas kebangsaan, tampaknya agak buntu. Untuk bersama-sama Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam memperjuangkan internasionalisasi bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Itu sebabnya saya menggunakan istilah bahasa Melayu Indonesia. Dengan demikian, kawan-kawan yang menulis puisi esai, apakah dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Indonesia, bagi puisi esai tidak masalah. Kawan-kawan yang dari Malaysia menulis puisi esai dalam bahasa Melayu. Kawan-kawan yang dari Indonesia menulis puisi esai dalam bahasa Indonesia. Dan sama sekali tidak pernah dipersoalkan soal bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Dengan kata lain, kalau identitas kebangsaan memisahkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, puisi esai menyatukan
bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Lalu berikutnya ini sebagai catatan kaki. Tadi Agus Sarjono dan terutama Pak Truk sudah memberikan gambaran apa yang khas pada angkatan puisi esai. Saya ingin menggarisbawahi dan menekankan 3 hal. Paling tidak ada 3 hal yang paling membedakan angkatan puisi esai dengan angkatan-angkatan lain dalam sejarah sastra Indonesia, bahkan juga dibandingkan dengan angkatan sastra 50 di Malaysia. Jadi kalau kita lihat secara diakronik perkembangan angkatan, ada angkatan sebenarnya kalau Agus Sarjono tadi mulai dari angkatan Pujaga Baru ya. Sebenarnya kalau saya tanya ChatGPT itu katanya angkatan dalam sastra itu sastra Indonesia dimulai dari angkatan Pujaga Baru. Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka, angkatan Balai Pujangga Baru, lalu angkatan 45, lalu angkatan 50, AI Prosidi, lalu angkatan 66, angkatan 70, angkatan 2000, dan angkatan puisi esai. ChatGPT sudah tahu bahwa ada angkatan puisi esai. Paling tidak ada 3 hal yang pada hemat saya paling membedakan angkatan puisi esai dibanding angkatan-angkatan yang lain. Pertama, tadi disinggung oleh Agus R. Sarjono. Dalam angkatan puisi esai tidak hanya tercakup penulis-penulis puisi esai, tapi juga pemikir, kritikus, intelektual, dan akademisi yang mendiskusikan puisi esai itu sendiri. Dalam angkatan-angkatan yang lain sebelumnya, yang masuk dalam angkatan itu hanya penulis-penulis kreatif, penulis puisi, cerpen, novel, atau drama. Kritikus, meskipun berbusa-busa mendiskusikan karya-karya mereka, tidak dimasukkan ke dalam angkatan itu. Nah, dalam angkatan puisi esai ini, para pemikir, kritikus, bahkan akademisi, profesor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Thailand, itu juga dimasukkan sebagai angkatan puisi esai. Itu artinya apa? Angkatan-angkatan sebelumnya memisahkan antara penulis karya-karya kreatif dan pemikir-pemikir intelektual atau pemikir-pemikir kognitif, memisahkan antara karya kreatif dan pemikiran kognitif. Nah, puisi esai memandang bahwa karya kreatif dan pemikiran kognitif itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Puisi esai sebagai karya kreatif, dia tumbuh bersama pemikiran, kritik, dan wawasan intelektual tentang puisi esai itu sendiri. Demikian juga sebaliknya. 1 menit lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, angkatan puisi esai tadi disinggung oleh Pak Trum, itu lintas generasi. Ada yang muda, ada yang menengah, ada yang senior. Yang karya-karyanya sudah dikategorikan sebagai karya klasik oleh Agus R. Sarjono, dan ada pendatang baru. Tapi yang tidak kalah penting adalah bahwa angkatan puisi esai ini adalah angkatan sastra lintas negara. Angkatan-angkatan sebelumnya itu hanya angkatan dalam sastra Indonesia saja, penulis-penulis sastra Indonesia saja. Tapi dalam angkatan puisi esai tercakup penulis-penulis Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Jadi perkembangan sastra Indonesia dengan angkatan puisi esai ini kelihatan sekali berevolusi ke tahap yang jauh lebih
berkembang lebih maju dibanding angkatan-angkatan sebelumnya. Generasi angkatan puisi esai tidak lagi hanya bergaul dengan sesama penulis Indonesia, tapi pergaulannya sudah lebih luas, setidaknya bersama penulis-penulis di 5 negara Asia. Lalu masa depan, supaya waktu habis, untuk masa depan. Saya tidak akan menyinggung soal dana lagi, karena tadi sudah dibicarakan, tapi akan menyinggung soal generasi Z yang hadir di forum ini. Ke depan saya kira puisi esai akan sangat ditentukan oleh generasi Z ini. Pertanyaan besarnya adalah apa yang akan terjadi dengan perkembangan puisi esai di tangan generasi Z. Kalau generasi Z ini adalah generasi artificial intelligence, kecerdasan buatan, pertanyaan kita kira-kira seperti apa puisi esai yang nanti akan lahir dari generasi Z yang akan menulis puisi esai dengan bantuan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dan pertanyaan berikutnya, akan lahirkah angkatan tersendiri dari generasi yang menulis puisi esai dengan bantuan kecerdasan buatan ini? Apa yang membedakan puisi esai kelak yang lahir dan mau tidak mau akan menggunakan kecerdasan buatan dengan puisi esai yang masih menggunakan peralatan-peralatan lama? Jadi ke depan kita akan menghadapi perkembangan yang saya kira sama sekali baru dari puisi esai. Kita tidak lagi, ya mungkin akan berlanjut orang menulis puisi esai dengan cara-cara lama, tapi dengan generasi Z yang sudah hidup bersama dengan kecerdasan buatan, mau tidak mau ke depan puisi esai akan lahir dari generasi yang pasti akan menggunakan bantuan kecerdasan buatan. Pada titik itu, saya kira puisi esai akan memasuki babak baru sejarah dari perkembangan puisi esai itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jamal Rahman. Saya kira satu yang sangat menarik yaitu mengenai bahasa Melayu Indonesia. Ya, yang disebut dengan bahasa Melayu Indonesia oleh Kang Jamal tadi itu bukan bahasa sendiri ya, tapi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi masing-masing negara menulis dengan bahasa sendiri-sendiri. Sementara yang kita bayangkan sebetulnya, yang saya bayangkan minimal ya, mungkinkah gerakan puisi esai ke depan itu membangun atau menciptakan satu bahasa bersama? Bahasa Melayu Indonesia itu bukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, tapi bahasa satu bahasa gitu. Seperti dulu pernah dibayangkan oleh Takdir Ali Sabana. Dia pernah membayangkan kawasan Asia ini harusnya punya satu bahasa sendiri. Bahasa Melayu Indonesia. Dan tahun 62 pernah digagas juga itu kan, bahasa Melayu Indonesia Melindo. Tapi gagal karena ada gerakan gerakan politik Ganyang Malaysia. Nah, saya kira kalau puisi esai mau berkontribusi yang besar ke depan, bisa juga mengambil tanggung jawab itu. Membangun kembali satu kawasan yang punya bahasa yang sama seperti masa Melayu di masa kuno menjadi lingua franca. Apakah itu mungkin? Saya kira kalau Mas Denny nggak ada yang nggak mungkin. Ini Amel ada tanya jawab nggak? Ada, boleh ya. Oke, saya buka sesi tanya jawab untuk 2 sesi ya. Sesi pertama untuk 3 orang dulu. Silakan yang mau bertanya kepada para narasumber. Oke, 1, ada lagi? Adik-adik yang ada di belakang? Oke, Kang Ipit. 2, terus tadi ada tuh yang sekolah. 3 dulu deh, 3 dulu. Silakan. Yang depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik dengan angkatan-angkat ini. Tadi disinggung tentang Pak Sajano tentang Habib Yasin yang mengatakan akan lahir 15 atau 20 tahun angkatan baru. Ini saya hitung dari angkatan bujangga baru dari kurang lebih 28 kali ya ke 45 itu kurang 17 tahun, dari 45 ke
66 21 tahun, terus dari 66 ke 7 hanya 4 tahun, terus 70 ke 2000 sampai 30 tahun, dan sekarang ke 2024 24 tahun. Nah, yang 24 tahun itu lahir ini nih, puisi esai. Siapa itu puisi esai? Orangnya, tokohnya. Kalau kita mau nobatkan, siapa yang terkenal nih? Karena kalau di angkatan menjaga baru kan si Sultan Adil Takdir Sabana ya. Kalau yang 45 itu Khairul Anwar, kalau yang 66 itu Taufik Ismail atau Rendra. Nah yang sekarang itu kalau kita mau nobatkan siapa? Ini yang kalau kita mau berani mengatakan orang, bukan untuk menjerat, orang yang berani mendanakan nilai sampai dana abadi adalah Pak Denny JA ini. Ada dana abadi yang maaf dari kantong sendiri nih ya Pak Denny. Nah dana abadi nih ini karena beliau menyebut tentang yang Alfred Nobel ya, yang mendapatkan hadiah Nobel. Kalau kita menyebut siapa nih orangnya dari tokoh yang ini, esai ini, kalau mau disebut siapa orangnya, berani nggak mendekatkan angkatan puisi esai ini Denny JA kalau berani. Yang kedua dari yang Jerman Pak Demesyur, dia mengatakan ini unik juga nih ya, pembunuh sastra Indonesia. Kenapa sampai disebut pembunuh sastra Indonesia? Berapa pator tuh beliau waktu itu dimusuhi oleh orang-orang Jerman sendiri mungkin ya, yang tentang belajar sastra Indonesia. Itu dua. Yang ketiga, banyak banget karena yang lain aja bagi ya, dua aja deh. Ya, jadi siapa kita berani mengatakan puisi esai tokoh yang paling terkenal dan dialah pendirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Anatifah dari SMP Negeri 73 Jakarta. Izin bertanya, apa manfaat atau dampak dari puisi esai untuk Gen Z dan gen selanjutnya? Terima kasih. Pak Moderator. Yang ini apa yang ini? Orang Bandung. Orang Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin mengusulkan untuk kedepannya tentang puisi esai ini. Pertama, puisi esai kayaknya harus memiliki ruang bersama, ruang untuk berkarya dan juga ruang untuk berdiskusi. Ya, salah satunya itu menerbitkan jurnal. Dulu pernah ada jurnal saja. Mungkin nanti akan ada jurnal puisi esai. Itu bisa dicetak ataupun juga bisa membuat web. Tapi saya pikir dua-duanya cocok. Baik webnya, baik versi cetaknya juga ada. Terus ini kan festival ini akan diselenggarakan tiap tahun, ya, karena ada dana abadi. Untuk itu di dalam setiap festival itu, penyelenggaraan festival itu nanti mungkin kalau sudah ada ruang bersama, kita bisa memilih misalnya puisi esai terbaik atau kritik esai, puisi esai terbaik dan sebagainya. Ruang bersama itu tentu saja isinya bukan hanya sekadar puisi esai, tapi juga ada persoalan-persoalan sastra yang lain secara umum. Saya pikir itu penting agar kita memiliki ruang bersama untuk berekspresi dan berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya, Kanita. Ya, silakan Mas. Berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adibati Pakumaira dari SMP Negeri 15 Jakarta. Izin bertanya, sebagai Gen Z, apa yang harus kami lakukan untuk melanjutkan angkatan puisi esai tersebut? Terima kasih. Masih ada sekalian? Ya sekalian aja benar.
Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Yusra Madani. Saya mahasiswa UIN Jakarta dari Bahasa dan Sastra Arab. Namun saya juga memperdalam juga tentang sastra Indonesia karena memang ada mata kuliahnya. Mungkin sebenarnya tujuan saya datang ke sini, saya sebenarnya mau bertanya langsung sama Pak Denny sebenarnya ya, kalau memang diizinkan. Ada beberapa hal yang menjadi keresahan saya. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu, saya mengapresiasi sekali adanya puisi esai sebagai genre baru, dan saya bersyukur sekali ini tuh lahir dari putra Ibu Pertiwi dan diapresiasi di tingkat internasional, dan itu menurut saya itu harus kita dukung, harus kita kembangkan terus. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang mengkritik pedaskan, yang mengkritik habis tentang puisi esai ini, bahkan kritik-kritik itu kan bisa sampai kita bikin puisi esai sendiri. Nah sebenarnya menurut saya yang harus kita lakukan itu bukan memendam ide ini, tapi mengevaluasi, mengkoreksi ide ini agar puisi esai ini bisa terus berkembang, bukannya kita memendam. Mungkin to the point aja. Ada satu keresahan saya karena setahu saya puisi itu adalah satu sastra yang memang menurut Roland Barthes itu interpretasinya itu bisa diinterpretasikan oleh pembaca. Makanya Roland Barthes pernah menulis yang judul bukunya itu The Death of the Author. Dalam bukunya itu kan beliau mengatakan bahwasanya ya antara penulis dengan teks sastra itu adalah dua hal yang terpisah, sehingga membebaskan pembaca itu menginterpretasikan sastra itu sendiri. Nah, dengan adanya puisi esai ini kan mengganggu ketenangan Roland Barthes di sana, gitu ya. Karena puisi esai itu kan memberikan konteks sosial dengan ada catatan kaki, kemudian ada seperti alemnya sebelum ada puisinya. Nah, pertanyaan saya, mengapa penamaan ini adalah puisi esai? Itu pertama sebenarnya. Mengapa ide ini ada puisi dan esai? Sementara yang kita tahu puisi adalah karya sastra, esai itu adalah karya ilmiah. Mengapa dua kata ini digabungkan menjadi satu? Itu pertama sih sebenarnya. Ya udah, gitu aja dulu ya. Sudah ya? Oke. Teman-teman sekalian, nanti kita akan serahkan waktu kepada para narasumber untuk menjawab singkat aja. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu pandangan dari teman kita senior, penulis yang sangat terkenal di masa tahun 2000-an, 90-an. Dia adalah Golagong. Kita akan minta pendapatnya bagaimana mengenai puisi esai atau perkembangannya atau kontroversi dan sebagainya. Gimana Bang? Oke? Oke, ini apa dong? Silakan. Oke, ini Pak Denny, mohon maaf, ini bukan rekayasa ya. Oke, singkat saja. Saya Duta Baca Indonesia. Jadi program-program saya Gerakan Indonesia menulis. Dari Sabang hingga Merauke, anak-anak Gen Z atau Gen Alpha itu minat ke puisinya sangat besar. Tapi memang berjarak dengan realitas sosialnya. Setiap saya mengajari mereka puisi, tampaknya memang fasenya masih sangat rendah. Kenapa? Karena guru-gurunya tidak bisa mengajari puisi juga. Di beberapa kota saya coba dengan sembunyi-sembunyi, karena kalau publik tahu saya membawa puisi esai, memang sangat keras ininya, penolakannya. Jadi saya harus diam-diam. Terakhir kemarin saya sudah declare bahwa saya akan bergabung di puisi esai. Nah kemarin kata istri saya, daripada kamu dibully enggak, gabung aja sekali ya. Jadi saya adik-adik Gen Z terutama satu gerakan dari sebuah gerakan
Jika satu tidak berkomitmen, kedua tidak ada kontinuitas, dan tidak konsisten, saya mencoba melihat peta sastra yang Kang Agus sampaikan. Jadi memang sepanjang dari deklarasi 2012 sampai 12 tahun saya bergabung, memang sastra Indonesia vakum kecuali puisi esai. Sampai yang tidak terlibat saja dibully seperti saya. Jadi luar biasa. Nah, jadi pandangan saya, puisi esai sebetulnya mau saya bicarakan nanti jam 4 ya, pukul 4. Jadi puisi esai itu pintu masuk untuk memperbaiki moral bangsa Indonesia ini sekarang yang senang saling menghujat, yang sudah pergi meninggalkan realitasnya. Ketika saya riset, buku puisi saya akan terbit, judulnya 15 perempuan menjerit perkosa oleh laki-laki. Siapa yang peduli? Bayangkan pulang dari mengaji, hafiz Quran, mau bekerja, laki semua, luar biasa, berkosa. Nah, Genji, saya lihat kenapa saya mau bergabung, karena saya memang dari dulu menyiapkan pembaca dan penulis di wilayah Genji dan Gen Alpha. Nah, puisi esai sangat, kalau bahasa Pak Denny itu, katakanlah diksinya tidak membuat pusing, diksinya Kang Agus juga bilang diksinya tidak hanya dipahami oleh penulisnya, tidak hanya dipahami oleh komunitasnya. Puisi esai mencoba melabrak itu. Dan bagi kita saya menurut Socrates bahwa orang biasa itu hobinya gibah. Orang yang di tengah-tengah hobinya ngomongin, di luar itu ada yang lagi ngomongin kita tuh. Itu namanya orang biasa. Nah, kita di sini tampaknya Pak Denny dan teman-teman Pak Agus, saya perhatikan 12 tahun itu bicaranya ide, gagasan, dan gagasannya itu tidak hanya dialektika, tapi diwujudkan. Nah, ini puisi esai ini, jika yang ada di sini komitmen, konsisten, kontinu, terus menerus di komunitasnya menyelenggarakan, karena Pak Denny kasihan kalau hanya kita mengandalkan Pak Denny. Kita pulang ke rumah, termasuk saya pulang ke rumah, saya sudah mendesain sama istri, kayaknya kita harus bikin memaksimalkan sense of crisis, sifat kritis kita, sifat kritis orang tua, sifat kritis ibu, bahkan ke anak dia. Sifat kritis itu bisa di-trigger oleh puisi esai. Karena selama ini metode jurnalistik 5W+1H, sifat kritis itu ada di wartawan, tapi mereka tidak punya waktu untuk menuangkan dalam bentuk esai, puisi esai. Nah, pandangan saya, jadi sekali lagi saya pernah mengirim slide ke Mbak Tika bahwa Genji memiliki kesempatan yang lebih besar dari kita untuk meneruskan puisi esai, karena sekarang mereka hidup di dunia yang lebih keras dari kita, dan puisi esai salah satu katarsis, salah satu cara untuk membersihkan kegelisahan kita. Barangkali itu dulu Pak Ahmad Daud. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Angkatan PCC udah muncul, siapa tokohnya? Berani tidak menyebut Denny Jaya sebagai tokohnya? Nggak disebut. Ini pasti dia tokoh. itu mau gimana gagasannya dari dia? Berani tidak Kentucky Fried Chicken itu menyebutkan Colonel Sanders? Ya, Kentucky itu Colonel Sanders sudah. Jadi tidak perlu. Nah, dia salah satu tokohnya. Tapi buku ini yang 4 tebal itu membuktikan bahwa ide puisi esai melahirkan banyak sekali, bervariasi, bagus-bagus, beda-beda orangnya, dari yang klasik sampai yang masa kini. Jadi saya kira yang bersangkutan tidak begitu penting banget. Justru dana abadi puisi esai itu diberikan supaya bukan Denny Jaya saja yang disebut-sebut, puisi esainya bisa jalan terus, generasi Gen Z bisa melihat puisi esai. Jadi
Tidak dibutuhkan keberanian untuk menyebutkan Rendia sebagai tokohnya, karena memang dia tokohnya. Apa manfaat puisi esai bagi Gen Z? Dan dijadikan satu, apa yang harus dilakukan oleh Gen Z? Gini, adik-adik yang Gen Z kan itu sangat akrab dengan apa? Gadget ya. Nah, puisi esai saya kira itu latihan yang bagus sekali untuk membuat adik-adik dalam bergadget itu selalu punya kakinya masih menapak pada fakta dan kehidupan. Kalau Anda menulis puisi pakai ChatGPT, itu bisa aja pengalaman yang gadgetiah itu. Tapi kalau Anda menulis puisi esai, mau tidak mau, angan-angan segala macam, kita harus melihat kenyataan. Ada catatan kaki, based on true story lah. Ada godaan pada puisi esai untuk jatuh menjadi pelayan berita. Berita dijadikan berita, berita didramatisasi, bukan tugas puisi esai. Tugas puisi esai menghadapi fakta. Kalau perlu melawan berita. Berita kan bisa di-framing. Nah, adik-adik bisa melawan berita dengan puisi esai. Kedua, puisi esai itu punya catatan kaki. Kalau saya sih menyarankan, waktu adik-adik Gen Z itu belajar fisika, kenapa tidak menulis puisi esai tentang pelajaran fisika? Setiap habis pelajaran, pulang ke rumah, bikin puisi esai dengan catatan kaki. Lihat buku ini, halaman sekian. Di sejarah juga begitu. Kalau di akhir mata pelajaran, saya hampir yakin bahwa ketika ujian pasti bisa. Karena biasa mencatat itu dalam puisi esai. Jadi punya nilai 2, nilai bagus di bidang fisika, sejarah dan sebagainya. Di akhir pelajaran terbitkan itu bukunya, minta dana kepada ini. Nah, itu media, saya kira memang dibutuhkan media. Bentuknya apa nanti dibutuhkan media, apakah bentuknya website atau sebagainya. Terus apa manfaat puisi esai bagi generasi muda? Saya kira itu ya. Adik-adik pasti tidak membayangkan kalau adik-adik di kepalanya menulis puisi seperti Hairil Anwar, seperti Rendra, seperti Agus Sarjono. Rumah itu dalam urusan itu. Tapi menulis puisi esai itu statementnya penggagas puisi esai, Bro Denny, Pak Denny ini, Mas Denny sebetulnya. Ada panggilnya Mas aja lah. Denny itu yang bukan penyanyi bisa ambil bagian. Jadi saya kira itu kesempatan semua orang, siapa saja bisa menulis puisi esai. Tidak perlu menulis puisi esai seperti apa, Mas Gaus, apa, Kutunggu Kau di Cisadane. Anda bisa menulis puisi Kutunggu Kau di, itu kan bisa pilih. Kutunggu Kau di, kalau saya nyebutkan nama nanti disangkanya promosi padahal nggak dibayar. Jadi bisa itu. Jadi pengalaman-pengalaman sehari-hari adik-adik bisa dituliskan dan adik-adik bisa menuliskannya dengan santai. Tidak ada beban puitik. Ada Hairil Anwar di langit ketujuannya enggak. Bisa nulis itu saja. Karena saya pribadi sangat meminta adik-adik dari sekarang nulis. Puisi esai itu asik dan bisa ditulis oleh adik-adik. Percayalah, untuk menjadi gubernur di Jakarta biayanya miliaran. 100 tahun lagi orang lupa. Saya waktu di Jerman ya, siapa gubernur Berlin pada tahun 40 tidak ada yang bisa jawab. Tapi siapa penyair ketika zaman Sturm und Drang, Goethe, semuanya jawab. Jadi adik-adik menulislah. Jadi kalau jadi wali kota, bukan wali kota atau gubernur yang dilupakan. Terima kasih. Bang Jamal, ada yang mau sampaikan? Ya, saya ditanya istilah selama itu pembunuh sastra Indonesia. Memang serba bodoh itu sangat tunggu dan sekaligus apa membudi saya. Jadi saya dinilai sebagai seseorang yang sangat berkuasa.
bisa menghancurkan sebuah sastra nasional. Bukankah itu pujian yang sangat besar? Ya, dianggap saya begitu berkuasa, bisa membunuh sastra Indonesia. Itu bayangannya sangat konyol. Yang sebenarnya saya cuma sebuah pengamat sastra Indonesia. Dan yang saya amati pada hari ini berkaitan dengan angkatan puisi esai ini, saya menyadari bahwa konsep itu memang hampir tidak terbantahkan. Ya. Itu kesimpulan hari ini kalau kita bertolak dari definisi angkatan puisi esai memenuhi semua syarat, lebih memenuhi syarat daripada angkatan yang sudah ada dalam sejarah sastra Indonesia. Dan yang saya sebut sebagai sui generis, yang berarti istimewa, unik atau tak terbandingi, ternyata ada lebih banyak faktor daripada yang saya sebut sendiri. Ya, saya menyebut lintas negara, ya, lintas generasi, ya. Tapi ada lebih banyak lagi, bahkan mulai lintas bahasa. Kalau kita mau membedakan antara bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, ya. Jadi keunikan angkatan puisi esai itu ada sekian banyak faktor. Ini sungguh luar biasa sebagai faktor, sebagai peristiwa dalam sejarah sastra, bukan saja di Indonesia. Itu perlu dicatat dan perlu kita ingat. Saya bayangkan pada satu saat itu akan menjadi tema penelitian. Mungkin bukan hanya pengamat sastra di Malaysia dan Indonesia, mungkin juga dari Eropa, ya, karena ini sepertinya tidak pernah terjadi, ya. Banyak angkatan yang punya nama genre sastra dan adanya sebuah genre sastra yang digagas oleh satu individu. Semua itu sangat spektakuler. Juga upaya untuk memasarkannya, ya, saya melihat betapa struktur dan betapa canggih juga presentasi segala itu juga sangat unik. Jarang dalam sejarah sastra dunia sebuah ide juga dipromosikan dengan begitu terstruktur. Ya, itu juga sesuatu yang barangkali menarik bagi para sosiolog. Jadi sebenarnya kalian semua, ya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di Indonesia juga di Malaysia, boleh bangga memiliki sebuah keunikan, sesuatu yang demikian sui generis seperti apa yang dimiliki sekarang. Dan tentu sang pengagas boleh bangga juga telah menentukan dan mengadakan semua ini. Ya. Ini sangat istimewa, sangat sui generis. Saya singkat pertama. Untuk adik-adik Gen Z, yang ingin saya katakan, adik-adik semua ini berbeda sekali dengan generasi kami. Generasi kami untuk mendapatkan buku itu susah sekali, harga buku mahal. Nah, khususnya berkaitan dengan puisi esai, adik-adik bisa mengakses hampir, saya kira semua buku puisi esai itu secara gratis, secara online. Nah, jadi adik-adik bisa mendapatkan semua buku puisi esai sesuai dengan alam adik-adik sebagai Gen Z melalui HP adik-adik itu. Nah, dengan membaca puisi esai, adik-adik kan bertemu dengan cerita yang sangat kaya. Adik-adik mau cerita dari mana? Dari Papua, cerita dari Maluku, cerita dari Aceh, cerita dari Kalimantan, dari Brunei, dari Malaysia, dari Thailand. Adik-adik bisa temukan dalam puisi esai. Jadi membaca puisi esai bagi adik-adik sebenarnya membaca cerita dari berbagai daerah di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, Brunei, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kalau adik-adik menulis puisi esai, adik-adik melakukan satu hal yang mungkin jarang sekali atau tidak pernah dilakukan oleh anak-anak segenerasi adik-adik sekalian. Apa itu? Yaitu riset. Meneliti, menggali berbagai sumber yang diperlukan, yang relevan dengan subjek atau tema atau cerita puisi esai yang adik-adik
tulis. Nah, jadi paling tidak dua hal itu yang saya kira bisa adik-adik lakukan berkaitan dengan puisi esai. Jadi ambillah manfaat dari puisi esai ini paling tidak dengan membaca cerita-cerita yang dikisahkan dalam berbagai puisi esai yang kaya raya ini, dan sebisa mungkin, dan saya kira adik-adik akan terdorong juga untuk menulis puisi esai. Dan ini juga satu keunikan dari puisi esai. Jadi puisi esai sejak awal menyadari pentingnya generasi paling muda dalam sastra. Ya, dalam sastra yang lain tentu saja juga ada kesadaran tentang itu, maka sastra diajarkan di sekolah dan lain-lain. Tapi puisi esai itu punya cara yang unik untuk memperkenalkan puisi esai ke sekolah-sekolah dibanding sastra pada umumnya. Keunikannya bukan pada caranya dan lain sebagainya, tapi keunikannya sudah ada atau inherent dalam puisi esai itu sendiri. Semua siswa, semua anak-anak pasti suka cerita, senang cerita, dan sesuai dengan tingkat kognitif mereka, tentu mereka senang dengan cerita yang disampaikan dengan bahasa yang relatif sederhana. Puisi esai memenuhi syarat itu. Sehingga puisi esai itu dengan sendirinya itu sangat relevan untuk anak-anak Gen Z sekarang. Untuk anak-anak sekolah. Jadi kalau dulu sastra masuk sekolah itu yang dibawakan puisi-puisi Hairil Anwar, puisi-puisi Amir Hamzah, cerpen Danarto, cerpen dan lain sebagainya, tanpa terlalu mempertimbangkan tingkat kemampuan kognitif anak dalam menyerap bahasa sastra, bahasa puisi itu. Banyak orang mengatakan bahwa sebenarnya puisi Hairil Anwar terlalu tinggi untuk anak SMP misalnya. Nah, kalau puisi esai rasanya tidak akan ada perdebatan apakah puisi esai itu sesuai dengan tingkat kognitif bahasa, tingkat kognitif anak-anak dari sudut bahasa, dari sudut cerita dan lain sebagainya. Rasanya tidak ada. Jadi pada puisi esai secara inherent itu sudah relevan, cocok untuk diajarkan, disampaikan kepada anak-anak. Nah, saya kira ini hal yang membedakan puisi esai dengan sastra pada umumnya dalam hubungannya dengan Gen Z. Karena itu saya senang sekali tadi penanya siapa penanya pertama Wahyu, penanya kedua Humaira. Nah, ini Gen Z yang saya kira setelah mengikuti festival ini mungkin dari sekarang mereka sudah sambil googling mencari puisi esai dan lain sebagainya. Jadi sudah sejak awal puisi esai memang sudah sangat mempertimbangkan generasi yang akan datang. Dan ini bukan hanya di Indonesia, di Malaysia pun dilakukan. Jadi festival puisi esai yang diadakan di Kinabalu itu selalu menyertakan dunia pendidikan. Saya hadir di festival puisi esai ASEAN di Kinabalu yang pertama dan yang kedua, selalu ke sekolah-sekolah, baik sekolah Malaysia maupun sekolah Indonesia di Malaysia. Jadi dunia pendidikan itu adalah bagian integral dari gerakan puisi esai. Terima kasih. Baik, terima kasih para narasumber. Ini waktunya habis. Oke. Saya akan menutup sesi ini dengan sedikit kesimpulan yang longgar ya. Pertama, bahwa puisi esai, angkatan puisi esai ini sudah absah sebagai sebuah angkatan. Seperti angkatan bersenjata. Karena dia sudah ada sejarahnya. Kemudian dia punya karakter tersendiri sebagai sebuah puisi yang berbeda dengan puisi konvensional. Kemudian dia banyak orang yang berkarya di dalam genre tersebut. Kemudian lagi dia menjadi apa yang dalam istilah Pak Trum tadi, su generis. Itu artinya unik dan istimewa. Nah, itu kesimpulannya. Yang kedua,
kita senang sekali bahwa Puisi Esai sudah punya ibu kota. Ya. udah negara dalam negara ini. Ibu kotanya itu di Kinabalu, Pak Dati Matlani ya. Kenapa di Kinabalu bukan di Lampung? Kenapa bukan di Aceh? Nah, kalau ada yang mau memindahkan ibu kota, ya, minta bantuan Pak Jokowi. Cuma dia yang berani mindahin ibu kota. Nah, oke. Kemudian kesimpulan terakhir saya mau pakai pantun ya. Boleh? Enggak. Belum. Pohon kue ini di tepi kali. Ditanam oleh si anak raja. Kenapa Puisi Esai jadi bagus begini? Karena penemunya Pak Denny JA. Oke. Daun selasih dimakan hiu. Terima kasih, thank you. Makasih teman Kang Jamal, Pak Trum, Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.